فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala wa qala al-Imam Ahmad, ini sudah terakhir tentang doa kok ya itu ya, khosoh. Masuk ke ayatnya belum selesai yang baru itu, muka surat 161. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, alanya istighraqiyah. Berarti apa? Semua malaikat, entah berapa bilion, berapa miliar tak tahu. Sujudlah kalian kepada Adam. Baik. Terserah mau sujud kepada atau sujud untuk, lamnya di sini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Ini adalah bentuk pemuliaan di masa lampau dan sudah dimansukh untuk di syariat kita. Baik. Ma'ruf di dalil-dalil yang banyak, bahkan di masanya Nabi Yusuf semuanya sujud kepada beliau, sujud pemuliaan bukan sujud ibadah. Tak mungkin Allah menyuruh syirik. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Dalam ayat yang lain apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, menunjukkan memang alnya istighraqiyah, semua keseluruhan para malaikat sujud. Illa iblis, ini istisna yang munqati, yaitu akan tetapi iblis dia tidak bersujud. Karena iblis memang bukan dari malaikat. Tapi kenapa dia masuk dalam perintah itu? Ya karena dia berada dalam rombongan malaikat walaupun bukan jenis malaikat. Jadi, makanya ini dia mansub alal istisna. Apa? Ini dohirnya apa? Hal. Tetapi menunjukkan keadaan dia memang ya hal keadaannya. Yaitu iblis tidak mau sujud. Apa? Yaitu dia enggan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau tak salah dalam kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, ini kufrul iba. Kufur bukan karena jahil, tapi kufur karena dia tahu tapi sengaja membangkang, sengaja enggan untuk melaksanakan perintah. Ini kufur iba. Wastakbar, dan dia menyombongkan diri, menganggap jenis dia lebih baik daripada jenis Adam, tak layak dia sujud pada Adam. Wa kana minal kafirin. Nah, ini alal khilaf di dalam kitab tafsir. Kana artinya soro, dan jadilah dia termasuk dari orang kafir. Berarti dengan sebab ini dia kafir, ataukah karena masuk di dalam bab dia, yaitu menunjukkan masa lampau. Memang sejak dulu dia kafir, cuma belum nampak saja. Nampaknya tatkala, yaitu nampak kekufurannya di mata malaikat tatkala ada ujian. Baik. Innal balaya tudhiru jawahirur rijal wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i, kata Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Badail Fawaid. Sesungguhnya ujian-ujian itu akan menampakkan jati diri para tokoh. Maka alangkah cepatnya orang yang mendakwakan sesuatu itu terbongkar. Mendakwakan ini tahu-tahu terbukti dia bukan yang seperti itu. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, man tazayya bi ghairi kunhihi fadhahathu syawahidul imtihani. Barang siapa bergaya dengan selain hakikat dirinya, dia akan dibongkar oleh bukti-bukti ujian. Allahul musta'an. Tatkala diuji terbukti dia emas atau apa itu istilahnya, emas ataukah loyang ataukah apa lain yang warnanya kuning dan sebagainya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Telah kita lewati dalam kitab Al-Burhan, yaitu apa? Tidak boleh atof isim kepada fi'il. Berarti apa? Uskun anta, ya fa'ilnya dimunculkan. Tapi bukan sebagai fa'il, tapi sebagai apa? Taukid dari fa'il sebenarnya. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah oleh kalian berdua dari surga itu raghadan, dengan banyak, terserah sesuka hatinya. Haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua. Ini facility yang banyak sekali, free lagi ya. Tak perlu bayar ini itu.
terserah entah ada berapa bilion jenis makanan di sana. Hanya satu aja. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, cuma satu. Tapi ternyata yang satu ini yang menimbulkan apa? Gangguan, yang menimbulkan apa istilahnya itu ya? Godaan. Apa? Tarikan. Membuat orang tertarik. Ya memang. Walaupun fasilitas sudah banyak, tapi ada larangan satu, orang malah tertarik manusia ya. Kenapa ini dilarang? Pasti ada sesuatu. Akhirnya setan yang masuk memberikan syubhat. Baik, Allahul musta'an. Hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Karena kalian akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Menunjukkan sekarang belum, tapi kalau sampai melakukan itu kalian berdua menjadi orang yang zalim karena meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya. Mestinya taat pada Allah, malah taat pada hawa nafsu atau pada setan. Ini adalah ujian. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah kepada Al-Hasanul Basri. Beliau ditanya, Adam itu diciptakan untuk di surga ataukah di bumi? Beliau mengatakan bahkan Allah menciptakan dia untuk di bumi. Ayatnya jelas. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti memang akan ada suatu sebab akibat yang menghasilkan keluarnya Adam ke bumi, dari surga menuju ke bumi. Baik. Melalui apa? Melalui adanya kemaksiatan yang ada. Dan ini bukan tipu daya Allah Ta'ala, jelas bukan tipu daya. Allah memberikan fasilitas, sila makan, sila minum, dan sudah ada peringatan. Baik. Cuma apa? Setannya lah yang layak disalahkan membuat tipu daya itu. Dan ada hikmahnya, kenapa Allah tidak langsung meletakkan Adam di bumi, agar tahu betapa hinanya bumi dibandingkan dengan surga. Nah, kita karena tak pernah melihat surga, kita diuji. Apakah kita mengimani berita-berita yang ada, ataukah wajib melihat langsung baru beriman? Ini ujian keimanan, iman pada yang gaib, iman pada surga, walaupun belum pernah melihatnya. Fa'azallahumas syaitanu anha. Kemudian syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga tadi. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kemudian syaitan mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan yang mereka berdua ada di dalamnya, berbagai jenis kenikmatan yang tak terkatakan, namanya surga. Dan ini menurut sebagian ulama sebagai salah satu dalil penguat bahwasanya surganya Adam adalah surga yang di langit, bukan surga yang di bumi. Karena ini khilaf besar. Khilafnya besar memang di antara para ulama sendiri khilaf. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim masih di awal-awal kitab beliau Hadil Arwah. Nah, ini pendapat yang rajih memang. Seandainya surganya adalah sekedar surga yang di bumi, takkan Adam sampai menyesal sangat, menangis sangat, karena kenikmatan di bumi paling segitu juga, tak seberapa itu. Tapi kenapa sampai dia menyesalnya amat sangat dan merasa mengakui kezaliman dan sebagainya? Karena dia sendiri sudah melihat hasil dari kedurhakaan itu mengerikan, walaupun hanya sedikit. Sekedar apa? Makan sekali aja, tahu-tahu hilang darinya kenikmatan yang sebesar itu. Kalau sekedar pindah dari satu kebun ke kebun biasa, tapi masih di bumi, ini saya penyesalannya tidak sampai separah itu. Ini salah satu penguat. Ada dalil-dalil yang lain jelas. Walaupun pihak yang lain juga ada menggunakan dalil-dalil yang besar-besar, tapi tetap yang rajih adalah bahwasanya surganya Adam adalah surga yang di langit. Dengan dalil-dalil yang banyak. Dalil terkuatnya adalah dalil Abi Hurairah, hadis kalau tak salah riwayat Muslim dari Abi Hurairah, tatkala didekatkan surga di hari kiamat, maka Bani Adam mengatakan, ya Adam anta abul bashar. Kemudian apa? Yaitu masukkanlah kami ke dalam surga. Maka Adam mengatakan, fahal akhrajakum minal jannah illa dzambu abikum. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali dosa ayah kalian. Yaitu apa? Mengeluarkan dari itu. Menunjukkan bahwasanya dulunya mereka di situ, di surga yang di hari kiamat itu, bukan surga yang di bumi. Surga yang di langit, bukan surga yang di bumi. Kemudian dikatakan di sini, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami mengatakan turunlah kalian. Al-hubut itu dari atas ke bawah. Ini pendapat kedua. Yaitu apa? Merajihkan pendapat kedua bahwasanya ini memang turun dari apa? Surga yang di langit ke bumi. Menunjukkan memang betul-betul surganya Adam adalah yang di langit, bukan di bumi. Cuma yang mengatakan, ini surga bumi. Kenapa? Setan kan sudah diusir.
Nah ini memang apa? Khilafnya besar memang. Setan kan sudah diusir dari kerajaan langit. Gimana dia tahu-tahu datang lagi dan sebagainya. Cuma masalahnya apa? Kuncinya boleh jadi yang diusir kan iblis. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk apa? Iblis yang keluar, iblis yang sombong. Tetapi boleh jadi setan yang disebutkan di sini, kalau kita lihat baik dalam surat Al-Baqarah ataupun dalam surat yang di hadapan kita ini Al-Baqarah, ataupun yang dalam Al-A'raf, ataupun dalam surat Shad dan lain-lain, tidak dikatakan bahwasanya yang menggelincirkan Adam setelah itu adalah apa? Adalah iblis, tapi selalu lafadznya adalah syaitan. Maka boleh jadi memang bukan iblis, tapi syaitan yang di hati kita, bukan mustahil. Adapun yang iblis memang dia sudah pindah ke bumi, istilahnya sudah diusir dari bumi. Tapi setiap kita memang ada setan, setiap manusia. Nah, boleh jadi setan inilah yang membuat bisikan-bisikan, bukan iblis yang itu. Bukan mustahil, dan Allah lebih tahu. Ada yang mengatakan tetap pendapat kedua yang rajih bahwasanya surganya Adam memang adalah surga yang di langit, tapi boleh jadi karena memang ini untuk menyempurnakan hikmah Allah, ini peristiwa khusus, iblis diizinkan untuk datang ke hadapan Adam dengan menyamar ini itu barangkali untuk menyempurnakan hikmah Allah agar Adam memang apa? Keluar ke bumi. Itu bukan mustahil, terserah Allah. Allah lebih tahu. Adapun kalau Israiliyat yang merojihkan pendapat kedua mengatakan iblis berjaya menipu para penjaga surga, datang lewat apa? Menjadi apa itu? Bentuknya adalah ular. Sehingga penjaga surga tak tahu, oh ini iblis kan diusir, penjaga tak tahu itu ular yang masuk. Cuma gimana ular berjaya menerobos masuk? Takkan malaikat lalai dalam apa? Penjagaan. Dan takkan kalau ular yang bicara kepada Adam percaya. Kita nggak akan percaya ular cerita baik-baik gini-gini, kita lebih baik menjauh lah, ini ular. Atau kita bunuh dia. Kalau Israiliyat memang yang datang adalah dalam bentuk ular iblisnya itu. Cuma dari mana kalian tahu wahai Bani Israel? Kemudian dikatakan di sini, wa qulna bitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Ihbitu ini jamaah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jelas ini iblis masuk di situ, yaitu berarti 3 orang yang diusir. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, ini sesuai. Adam memang apa? Musuh bagi iblis, keturunan Adam musuh bagi keturunan iblis. Cuma ada celah bagi pendapat pertama mengatakan berarti pengusirannya adalah setelah Adam juga tergelincir. Jadi iblis belum diusir. Memang ini pendapatnya kuat, khilafnya memang kuat. Berdasarkan kalam yang ini. Baik. Tapi pendapat yang lain mengatakan jumhur ulama dan jumhur lughawiyin mengatakan apa? Aqallul jama' isnan. Berarti iblis sudah diusir dengan ayat yang lain, ma'ruf. Setelah dia tidak mau sujud, maka Allah Ta'ala mengusirnya. Nah, sekarang yang diusir adalah pengusiran berikutnya, ini Adam dan Hawa semata, 2 orang. Sementara aqallul jama' adalah isnan, dan itu ma'ruf. Hatta dalam fikih, hatta dalam apa? Masalah warisan, aqallul jama' adalah isnan, ma'ruf. Maka lalu bagaimana sebagian adalah musuh bagi sebagian yang lain? Takkan Adam adalah musuh bagi Hawa? Nah, ini telah dijelaskan di dalam firman Allah Ta'ala. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Nah, musuh dari sisi ini yaitu boleh jadi menggelincirkan kalian dari jalan Allah. Karena apa? Bisikan istri, bisikan anak. Jadi musuh yang ya dari sisi ini. Sesungguhnya di antara anak-anak istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh, bukan musuh yang hakiki, tetapi menghalangi kalian dari sebagian ketaatan. Memang ini khilafnya besar, perdebatannya juga besar. Tapi tetap yang rajih ada di dalam hadis Abi Hurairah itu. Yaitu apa? Surganya Adam adalah surga yang di hari kiamat itu, yaitu surga yang di langit. Hanya saja surga yang di zamannya Adam, Allah Ta'ala tidak menetapkan kekekalan, tapi kekekalannya nanti setelah di hari kiamat. Makanya masih mungkin untuk Adam keluar. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kalian di bumi memiliki tempat menetap. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam ayat yang lain, dari bumi kami menciptakan kalian, dan Adam memang diciptakan dari tanah juga, bukan dari tanah surga yang terbuat dari za'faron itu, atau sebagian mengatakan dari misik.
debunya misik tetapi tanahnya adalah za'faran. Sementara tanah liat ma'ruf ini adalah bumi. Adam diciptakan dari bumi. Wa fiha nu'idukum, dan ke bumilah kami akan mengembalikan kalian. Memang fitrah Adam adalah di bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi kami akan mengembalikan kalian pada kesempatan yang lain. Dari bumi, bukan dari Mars, dari Pluto. Jadi tak perlu berhayal pergi ke planet lain. Tetap semuanya kembalinya dari bumi nanti. Baik. Wa mata'un ilahin, mata yaitu apa? Kelangsungan hidup atau kesenangan. Kesenangan sampai suatu ketika, yaitu di akhir ajalnya. Ilahuna wallahu a'lam.